Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang media penyuluhan dalam komunikasi dan penyuluhan pertanian. Nah, pokok bahasan kita pada hari ini ada 3, yaitu yang pertama pengertian media penyuluhan, jenis-jenis media penyuluhan, dan pemilihan media untuk penyuluhan. Nah, berbicara tentang pengertian media penyuluhan, media itu berasal dari kata Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang mana secara harfiah kata tersebut mempunyai arti perantara atau pengantar. Nah, beberapa pakar terdahulu mengungkapkan bahwa definisi daripada media itu adalah, ada yang mengatakan bahwa teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Kemudian ada yang mengatakan bahwa sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audiovisual, ya, yang mana di dalamnya termasuk teknologi perangkat kerasnya atau hardware. Nah, ada juga beberapa pakar yang lainnya, kalian bisa baca di sini nanti di itemnya. Wah, Nah, masih terdapat pengertian lain yang dikemukakan oleh beberapa ahli, beberapa pengertian media penyuluhan tersebut. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa sebagai sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, dan sebagainya. Ada yang berkata bahwa sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar, ya. Kemudian media penyuluhan itu sebenarnya harus terdiri dari 2 unsur penting, yaitu unsur peralatan ataupun unsur perangkat keras dan unsur pesan yang dibawanya. Jadi harus ada 2 unsur, entah itu alat yang digunakan sebagai media dan unsur pesan yang tersampaikan. Jadi namun di sini yang terpenting bukanlah alatnya itu atau hardware-nya, tapi pesannya yang tersampaikan atau pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, jadi perangkat lunak atau satuan ini adalah sarana atau peralatan yang digunakan untuk menyajikan pesan atau materi penyuluhan. Nah, televisi tidak mengandung pesan atau materi penyuluhan. Kalau dia belum mengandung pesan itu belum bisa dikatakan sebagai media penyuluhan. Tapi agar disebut sebagai media penyuluhan, maka televisi tersebut harus mengandung informasi atau pesan penyuluhan yang akan disampaikan. Nah, atau ada juga pengecualian kalau kita menggunakan televisi sebagai alat peraga untuk menerangkan tentang komponen yang ada, maka televisi yang Anda gunakan tersebut adalah sebagai media pembelajaran. Nah, dari berbagai pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa media itu atau media penyuluhan yang digunakan dalam penyuluhan itu adalah wadah dari pesan, tempat menyimpannya atau wadah pesan yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua, materi yang ingin disampaikan itu adalah pesan penyuluhan. Kemudian yang ketiga, itu adalah bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah itu adalah melakukan prosesnya. Jadi ketika ada yang ingin kita capai melalui ini, kita media ini. Kemudian pesan yang akan kita sampaikan adalah ini. Proses yang kita lakukan itu adalah tujuan yang akan kita capai. Itu apakah bisa diterima oleh orang yang kita berikan informasi atau tidak, seperti itu. Nah, beberapa contoh media penyuluhan itu ada leaflet, folder, brosur maupun buletin. Nah, kalau berbicara leaflet, ini merupakan media informasi penyuluhan dalam bentuk lembaran informasi yang disajikan dalam selembar kertas berisikan uraian materi informasi, penampilan gambar. Leaflet atau lipatan itu tanpa ada pelipatan kertas. Jadi biasanya kalau leaflet itu tidak ada pelipatan, di dalam lembar tapi tidak terjadi pelipatan kertas. Nah, pada bagian muka lembar leaflet biasanya berisikan judul tulisan dan uraian tulisan pembuka materi informasi yang akan disampaikan. Dan pada bagian lembar belakang leaflet berisikan muatan isi materi, wah, yang berada di lembar depan leaflet. Nah, isi materi informasi yang disampaikan melalui leaflet, kelipatan harus singkat, jelas, dan padat.
berupa pokok-pokok uraian yang penting saja dengan menggunakan kalimat yang sederhana. Jadi tidak perlu panjang-panjang, intinya saja, pokok-pokoknya saja, uraiannya apa yang ingin sebenarnya kita sampaikan itu yang diisi di dalam lembar leaflet. Jadi tidak perlu sampai berpuluh-puluh kalimat apa, intinya bahwa pesan itu tersampaikan. Nah, untuk menarik minat sasaran pembaca leaflet, itu sangat dianjurkan pembuatan dilengkapi dengan pemberian gambar yang menarik atau sederhana dan terfokus yang akan memperjelas bagaimana apa yang akan kita sampaikan atau materi tulisan. Ya, jadi leaflet ini dapat disampaikan kepada petani pada saat kegiatan entah itu demonstrasi atau pada saat kita khusus tani, gitu ya, turun di lapangan. Leaflet ini bisa digunakan sebagai media. Nah, ini adalah contoh leafletnya, jadi tidak perlu banyak-banyak, tapi kita bisa menyampaikan pesan itu secara to the point. Nah, yang kedua itu ada folder. Ya, disajikan secara lembaran bersama dengan leaflet. Disajikan secara lembaran informasi dengan bentuk lembaran kertas yang dilipat-lipat secara teratur, mulai dari 2 lipatan kertas sampai pada belasan lipatan kertas yang tergantung dari lembar kertas yang digunakan. Umumnya, folder yang digunakan untuk penyuluhan pertanian itu terdiri dari 3 lipatan kertas dengan penyajian uraian materi yang berkesinambungan dari materi dari masing-masing lipatan kertas. Jadi kalau leaflet tadi tidak terjadi pelipatan, tapi kalau di folder ini biasanya ada beberapa lipatan, terdiri dari 3 lipatan, yang mana setiap materinya itu akan selalu berkesinambungan. Nah, materi informasi pertanian yang disampaikan melalui folder harus berupa tulisan yang berisikan uraian singkat, kemudian sistematis terhadap suatu masalah. Kemudian prinsipnya penulisannya tidak berbeda jauh dengan leaflet tadi ya. Gitu. Nah, yang agak berbeda saja adalah cara penyajian pokok-pokok pembahasan yang ada pada folder disajikan lebih berdetail dan sistematis dibandingkan leaflet dengan penyajian disesuaikan dengan kebutuhan. Penyajian ilustrasi gambar pada folder sangat dianjurkan, sama seperti leaflet, tapi yang sederhana dan mungkin dibuat menarik lah, diberi warna, untuk lebih menarik dibaca oleh pada saat menyuluh umpamanya. Penyampaian folder kepada sasaran dapat dilakukan pada saat kegiatan khusus tani, demonstrasi, karya wisata, dan dapat juga digunakan sebagai bahan diskusi kelompok pada saat kegiatan pertemuan kelompok. Seperti itu. Nah, ini adalah contohnya, contoh daripada folder itu. Nah, kemudian brosur. Nah, kalau berbicara tentang brosur itu adalah salah satu media informasi penyuluhan pertanian ya, yang disampaikan dalam bentuk kemasan buku tipis dengan jumlah lembaran maksimal 60 halaman. Berisikan uraian singkat padat dan merupakan pedoman praktis yang dapat menjadi acuan petunjuk untuk melaksanakan suatu kegiatan. Nah, tulisan juga pada brosur ini harus sistematis dan berisikan uraian yang tuntas, jelas, singkat tapi padat. Nah, penyajian brosur ini juga tidak jauh berbeda dengan leaflet tadi, dengan folder yang harus menarik dan dilengkapi dengan foto, gambar ya. Brosur selain dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi pembaca, dapat digunakan juga sebagai sumber bacaan pada kursus tani dan pertemuan kelompok tani. Nah, ini contoh daripada brosur yang digunakan. Nah, majalah. Majalah itu adalah media massa cetak yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk penulisan untuk materi penyuluhan pertanian yang dikemas dalam bentuk tulisan picture. Nah, biasanya isi materi informasi pertanian yang disampaikan melalui majalah adalah tulisan yang harus selesai informasinya dan dapat dengan mudah dipahami oleh sasaran pembaca. Majalah yang notabene biasanya masyarakat umum. Kalau kita majalah itu kita bukan terkhusus orang yang kita ini sasarankan, tapi biasanya masyarakat umum yang akan membaca majalah. Yang biasanya majalah itu terbit secara bulanan maupun triwulan. Contohnya ya, ada juga buletin. Ini juga sifat penulisannya tidak jauh berbeda dengan majalah.
Nah, tapi perbedaan nyata dari buletin dan majalah, ada sasaran yang akan digarap. Umumnya buletin akan menggarap sasaran pada suatu kelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu organisasi. Jadi ini biasanya lebih terkhusus. Kalau majalah tadi masyarakat umum. Nah, isi materi informasi yang disampaikan dalam buletin isi materi informasi yang disampaikan dalam buletin harus terkait sesuai kebutuhan materi yang diperlukan anggota unit atau umpamanya petani yang kita akan memberikan informasi. Ini juga harus diberikan hal menarik, foto, gambar, tulisannya juga harus lebih mudah dipahami. Ini contohnya adalah buletinnya. Ada juga surat kabar, ya, ada media massa yang terbit harian, yang mana biasanya kalau belum berbicara tentang informasi penyuluhan pertanian, dalam surat kabar harus berupa motivasi anjuran dan mengingatkan kembali tentang suatu peristiwa. Informasi yang disampaikan adalah yang mudah untuk dipahami pembacanya, ya. Ada juga surat kabar. Ini contohnya, kita berbicara tentang anjuran atau yang akan disampaikan ke petani. Nah, penyampaian informasi penyuluhan pertanian yang dikemas dalam media cetak majalah, buletin, dan surat kabar. Informasi yang dikabarkan harus dikemas dalam bentuk tulisan Peter pengetahuan atau Peter perjalanan, yang merupakan bentuk tulisan penyuluhan pertanian dan biasa dikenal sebagai penulisan ilmiah populer. Dengan penyuluhan pertanian, mau dan mampu membuat materi informasi pertanian yang dikemas dalam bentuk media informasi secara mandiri. Artinya penyuluh pertanian ikut membantu memecahkan permasalahan kurangnya dukungan media informasi pertanian secara tercetak. Gitu. Jadi sekaligus menjadi tabungan angka kredit bagi penyuluh pertanian sebagai tuntutan dari kementerian. Nah, pemilihan media untuk penyuluhan itu, fungsi dari media penyuluhan itu adalah yang pertama, pemilihan media itu harus kita lihat dulu dari fungsinya. Nah, fungsi media penyuluhan pertanian itu adalah memperjelas penyajian pesan, kemudian mengatasi keterbatasan waktu, modus yang ketiga mengatasi keterbatasan ruang, kemudian mengatasi keterbatasan daya indera, dan kemudian mengatasi sikap pasif sasaran agar mereka jadi lebih aktif, kemudian mengatasi sifat unik daripada sasaran. Jadi kita bisa menjadi lembatannya seperti itu dengan media penyuluhan. Nah, prinsip umum sebenarnya daripada pemilihan media penyuluhan ini adalah bahwa yang pertama, tidak ada satupun media yang paling baik untuk suatu penyuluhan. Jadi kita tidak bisa memvonis bahwa media ini umpamanya leaflet lebih baik daripada majalah, atau majalah lebih baik daripada leaflet, atau majalah lebih baik daripada buletin. Itu kita tidak bisa seperti itu. Wah, karena memang itu hanya sebagai alat tadi, seperti tadi. Karena yang intinya sebenarnya adalah pesan yang tersampaikan dan bagaimana proses dalam melakukan penyuluhan itu yang intinya. Nah, kemudian harus diyakini media yang kita pilih itu sesuai dengan tujuan penyuluhan, ya. Jadi kita buat dulu tujuan penyuluhannya kita apa, kemudian kita membuat ini media yang cocok. Nah, gitu. Bukan berarti kita mengatakan bahwa media yang lain tidak cocok, tapi kita sudah mempelajari atau terlebih dahulu menganalisis bahwa apa sih tujuan dari penyuluhan kita yang akan kita lakukan, sehingga itu media yang kita gunakan itu sesuai, seperti itu. Kemudian yang ketiga, harus diketahui betul isi materi media yang akan digunakan, ya, untuk tingkatan level sasaran yang bagaimana kondisi atau karakteristik dari tempat sasaran, cara belajar sasaran bagaimana, dan sebagainya, sehingga kita bisa menentukan bahwa media ini yang cocok. Jadi harus diketahui dulu. Kenapa kita harus paham dulu materi media yang akan kita sampaikan. Kemudian sasaran itu
tingkatan di mana, sudah gitu bagaimana tingkatannya, kondisi karakteristiknya, kemudian cara belajarnya bagaimana. Nah, kemudian bagaimana, atau yang keempat, bagaimana metode penyuluhan yang akan digunakan, ya kan? Apakah large group, small group, ya, atau melalui case study atau pemecahan masalah, itu juga menjadi landasan atau dasar dalam pemilihan media penyuluhan. Nah, kemudian yang kelima, media yang dipilih harus sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Kemudian yang keenam, pemilihan media sebaiknya dilakukan sendiri oleh presenter atau penyaji atau penyuluh. Kita yang harus tentukan sendiri. Media yang dipilih sebaiknya dapat membuat sasaran mendapatkan pengalaman belajar yang lebih sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman sasaran. Harus diingat, yang terakhir harus diingat bahwa sebagai sumber belajar, media itu sebagai sumber belajar dan sebagai pengalaman belajar sasaran tidak tergantung dengan baik, tetapi tergantung pada abstrak pengalaman belajar yang diperoleh di lapangan. Nah, ini kriteria penyuluhan pertanian. Pertama, isinya harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, benar, up to date, tingkat ketersediaannya sesuai dengan tingkat sasaran, tidak menjadikan lebih abstrak atau tidak bigu gitu. Maksudnya tidak memberikan kesan yang berbeda-beda penafsiran dari orang yang akan kita berikan informasi tersebut. Kemudian 2, ide utama media itu harus mengarah pada tujuan penyuluhan. Terus, media harus mampu memotivasi minat sasaran dan komunikatif. Yang mana di dalamnya ada mengandung gerak, warna sesuai dengan fungsional, dan bagaimana tahap-tahap adopsi daripada informasi itu. Kemudian pembiayaannya ekonomis. Terus yang terakhir, kualitas teknologi dari media, baik warna, kejelasan, atau ketajaman, suara, atau apa, itu adalah poin yang harus kita ini. 6. Media harus sesuai dengan kondisi atau lingkungan belajar. Apakah itu large, small, atau independent study, atau case study. Kemudian listrik, penerangan itu memadai, ruangan memadai, tersedia atau tidak tersedia fasilitas alat bantu seperti OHP. Kemudian media harus dapat meningkatkan kemampuan dari sasaran, itu harus sangat diperhatikan. Kemudian keabsahan atau validitas media harus tinggi. Kemudian penggunaan media penyuluhan pertanian disesuaikan dengan tujuan dan sasaran penyuluhan pertanian. Kemudian media yang efektif harus dapat memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, sederhana, mudah dimengerti dan dikenal. Kedua, menggunakan ide-ide baru. 3, menarik. 4, mengesankan ketelitian. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh sasaran. Kemudian mengajak sasaran untuk memperhatikan, mengingat, mencoba, dan menerima apa yang kita kemukakan melalui media tadi. Oke, baik, itu saja mungkin pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.